073, Lintang Juang Effendi 075, Naili Fatunisa 111, Handi Zakira Mania 116, Suaidia 128. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai stabilisasi harga dan inflasi. Yang pertama yaitu definisi inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana naiknya harga-harga umum secara cepat, atau dikatakan juga kecenderungan meningkatnya harga pada umumnya secara terus-menerus yang disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar dibandingkan barang-barang dan jasa yang tersedia. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa inflasi telah terjadi. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua yaitu bersifat umum, dan yang ketiga berlangsung terus-menerus. Ada 3 indikator dalam inflasi. Yang pertama yaitu perubahan indeks harga konsumen, yang kedua PDB deflator, dan yang ketiga indikator harga perdagangan besar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis inflasi, yang mana dalam jenis-jenis ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan sifatnya. Nah, untuk berdasarkan tingkat keparahan itu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Nah, untuk inflasi ringan itu kurang lebih dalam lajunya itu kurang dari 10% dalam setahun, sedangkan kalau inflasi sedang kisaran antara 10% sampai 30% lajunya dalam setahun, sedangkan kalau inflasi berat itu dari 30% sampai 100% dalam setahun, sedangkan kalau inflasi sangat berat itu lebih dari 100% dalam setahun. Nah, berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi 2, ada domestic inflation sama imported inflation. Nah, kalau domestic inflation itu terjadi akibat adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat pada meningkatnya barang. Nah, kalau imported inflation itu terjadi akibat naiknya barang impor. Nah, untuk sifatnya itu ada 3, yaitu ada inflasi merayap, inflasi menengah, dan juga inflasi tinggi. Nah, untuk inflasi merayap itu ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, sedangkan kalau inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat. Sedangkan kalau inflasi tinggi itu ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan sangat parah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang sumber inflasi. Yang pertama yaitu tingginya permintaan barang. Dikarenakan kenaikan harga-harga ini, inflasi disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi, yaitu apabila sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah pegawai, maka produsen akan menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang. Selanjutnya, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang yang ditetapkan sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait biaya yang ditimbulkan inflasi. Yang pertama ada biaya produksi meningkat. Secara umum, peningkatan inflasi biaya produksi ini yang terjadi disebabkan oleh tekanan pada biaya faktor produksi yang terus meningkat selama periode waktu tertentu. Nah, yang kedua, ada naiknya harga barang dan jasa. Jika permintaan untuk barang dan jasa meningkat dan ada ketidakseimbangan antara 2 hal tersebut, maka akan mengakibatkan pasokan barang dan faktor produksi menurun. Situasi yang tidak seimbang ini yang akan meningkatkan risiko terjadinya inflasi, yaitu harga barang dan jasa akan semakin meningkat. Yang ketiga, naiknya daya beli masyarakat. Nah, jika daya beli masyarakat itu terus naik, sedangkan stok barang yang tersedia itu sedikit atau statis, maka otomatis harga barang tersebut akan ikut naik pula. Selanjutnya pembahasan mengenai studi kasus inflasi yang ada di Indonesia. Dunia saat ini tengah mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi secara global. Di Indonesia, krisis ekonomi dapat dilihat dari adanya laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai negara berkembang, Indonesia sering mengalami banyak kesulitan dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Di tahun 2020 menjadi momen di mana berbagai pukulan berat menghantam sendi-sendi perekonomian dunia. Hal ini tercermin dari salah satu indikator yang memengaruhi PDB tanah air.
Pandemi COVID-19 membuat target inflasi yang diperkirakan oleh pemerintah jauh meleset. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,68 dan inflasi tahunan sebesar 1,68. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.